wabarakatuh. Kami dari SMK 8 Jakarta, kelas 10 RPL, kelompok robotik, ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu membuat indikator LED menggunakan sensor ultrasonik. Sebelum materi, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga Zaidan. Nama saya Alfia Putri. Nama saya Muhammad Jamali. Oke, mari kita masuk ke bagian perkenalan bagian-bagian dari sensor tersebut. Oke, di sini kita masuk ke bagian perakitan dari indikator lampu ini. Pertama yang kita butuhkan adalah microcontroller berjenis Arduino ESP32. Selanjutnya ada sensor ultrasonik, lalu ada breadboard, kemudian ada resistor, lalu ada kabel berjenis male to female seperti ini. Dia ada colokan dan lubang ini. Dan yang terakhir, lalu ada kabel USB untuk menghubungkan PC. Dan yang terakhir ada lampu LED buat indikatornya. Lampu LED-nya warnanya harus beda biar menentukan jaraknya. Oke, langkah pertama adalah kita mencolokkan sensor ultrasoniknya ke dalam breadboard seperti ini. Sudah tercolok biar nggak bergerak gitu. Lalu colokan kabel di bagian sini VCC. Colokan kabelnya di bagian VCC pertama. Lalu colokan selanjutnya di arah lainnya, di ujung lain, colokan di bagian pin sini, di bagian ujung sebelah sini, paling ujung. Colokan di port sini. Ini positif, karena ini muatannya positif, jadi kita harus di sini. VCC. Lalu di bagian ujung satu lagi ada port namanya GND, tulisan GND di sini. Colok bagian ini. Lalu di microcontrollernya kita colok di port GND di sini, di sebelah yang pin tadi, sebelah persis colok. Nah, usahakan di sini dalam colokan kabelnya beri sedikit jarak. Jadi supaya muatannya tuh nggak bertabrakan gitu. Lalu selanjutnya ambil lagi kabel. Nah, untuk yang bagian di sini ini ada echo dan trik ini trigger. Colokan. Kabel dua langsung. Nah, untuk yang dua ini kita colokan di bagian D5 dan D18. Ini kalau ketukan nggak apa-apa, karena bebas. Ini cuma menentukan untuk nanti inputnya di komputer. Dari sini saya colok yang bagian echo. Yang bagian echo itu ada di D18, dan yang bagian trigger itu ada di bagian D5, port D5. Jadi kalau mau echo-nya di D5 dan triggernya di D18 nggak masalah, maupun kebalik juga nggak masalah. Intinya yang ini jangan sampai kebalik, karena kalau kebalik ininya bisa kepanasan dan nanti rusak. Selanjutnya buat lampunya, pertama colokan di bagian yang negatif sini, satu kabel, dan satu lagi ambil kabel satu lagi, colokan di bagian yang positif di ujung. Nah, untuk yang positif di bagian microcontrollernya, colokan di bagian 3 di sini, paling ujung sini. Lalu untuk yang negatif, untuk bagian yang negatif kita colokan di GND juga, sama seperti yang di sensor tadi.
kita colok di BND di samping persis ini nih, 3V3. Nah seperti ini. Selanjutnya adalah memasang lampu. Nah, di bagian lampu sini, di kaki lampunya, yang panjang bermuatan positif dan yang pendek adalah bermuatan negatif. Nah, dalam mencolok lampunya usahakan arah lampunya itu searah seperti kayak gini. Oke, jadi yang panjang di sini dan yang negatif di sini. Ya. Jadi supaya tidak bingung biar nggak bingung nanti pas nyolokin. Colokin sini. Oh, ya merah. Untuk melakukan coding dan menyalakan sensor. Resistor ini colokan ke bagian yang pendek tadi. Pendek sini. Nah, colokan di bagian yang sejajar sini. Sejajar dengan yang kaki yang pendek tadi. Lalu colokan di bagian yang negatif sini, di arah negatif. Dan yang panjang, untuk yang panjang, kita colokan kabel male to female, sama seperti yang lain posisinya, seperti yang pendek, di sebelah persis, colokan sini, di bagian breadboardnya. Lalu di bagian microcontrollernya, kita colokan di bagian D2. Ini sebenarnya terserah, mau di D2, D4 atau mungkin di D19, D21. Di sini juga ada D21, D14. Mau di mana aja terserah asalkan depannya itu D. Karena ini untuk inputnya. Nah, sudah seperti ini. Lampu yang lain juga sama. Ini positif, ini negatif. Jadi usahakan searah kayak gini, samain biar sama. Seperti ini. Resistor kita taruh di bagian sini, di bagian yang pendek tadi. Sejajar, harus sejajar. Intinya kalau misalnya colokin di bagian 16 ini, 16 ini saya colokin di bagian G16 untuk yang pendek. Ini di resistornya saya di F. Intinya angkanya harus sama. Jadi kalau di sini di 16, resistornya juga harus di 16. Lalu resistor ini colokin. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi di sini serial print. Nah ini untuk tampilan di serial monitornya. Jadi setelah kita upload di sini nanti ada muncul serial monitor sini. Nah untuk codingan lampunya kita menggunakan lampu jarak di sini. Jadi kalau jaraknya ini sini kodenya di distance cm sama dengan jaraknya. Berarti ini jaraknya antara meter itu lampu yang dicolok di port 19 akan nyala. Jadi kita lihat di sini yang colok di port 18 itu ada port 19 maaf, ada lampu yang warna hijau. Di sini yang lampu yang kalau antara 0 sama 8 yang hijau yang nyala yang warna hijau ini. Ini digital, dua low, jadi yang merah ini low mati, 4 low, kuning mati, 19 high. Nah lanjut lagi. Nah else if jika jaraknya antara 9 sampai 17 cm, jadi yang nyala tuh yang kuning, 4 high, 2 low, 19 low, jadi yang hijau sama yang merah mati. Yang dua yang nyala nah ini yang dua tuh yang merah, jadi yang kuning sama yang hijau bakal mati. Selain itu jika jaraknya lebih dari 30 cm semuanya bakal mati, jadi nggak ada yang bakal mati. Sekarang kita masuk ke pengetesannya. Oke. Jadi selanjutnya pertama adalah kita mencolok kabel USB sini ke port USB di sini ini. Lalu di sini kita pilih dulu modulnya ESP32 dev modul COM4. Di sini pilih seperti ini, tampilannya seperti ini. Lalu kita pencet yang tanda panah mengarah ke kanan ini. Upload. Nah di bagian
Sudah uploading. Di sini dipencet yang bagian bootnya, tombol boot. Nah, setelah dan uploading muncul kamera seperti itu. Ini dicabut. Lalu dicolok lagi. Dicolok lagi. Nah, sekarang kita akan tes. Nah, pertama, kita jauhin ini, hijau, jauhin lagi, ini, lalu jauhin lagi, merah. Nah, kalau diangin, hilang.